Seimbang nggak Bu? Pegang semuanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Kalau kita nggak adil, misalkan kita ngasih THR atau ngasih hadiah, lebih mentingin biasanya perempuan nih Bu ujiannya. Pernah saya dapat cerita, ada cerita kenyataan ya, gara-gara kurang adil atau misalnya lebaran ribut tahun ini sampai Masya Allah karena ekonomi kita ya bisa dibilang lagi pasca Covid ini. Jadi kalau kita beli baju lebaran Bu, kita beli 3. Kalau bisa 1 buat kita, ibu mertua kita dan ibu kandung kita. Begitu pula mau hadiah apapun, mau sembako apapun, usahakan harus adil antara orang tua dan mertua. Isyaratnya nanti di padang mahsyar nanti Bu, kalau kita nggak adil, bunda kita ini tinggi sebelah Bu. Kita akan mau berhadapan dengan Allah karena kita mohon maaf banyak terjadi rumah tangga nauzubillah misalnya perpecahan karena kurang adil dengan mertua, dengan ipar. Jadikan itu adalah keluarga kita. Karena rezeki kita itu dari ridho orang tua dan mertua kita. Ya Bu, kalau kita lagi diuji, setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Semua rumah tangga, semua manusia ada ujian hidupnya. Dan jangan pernah kita melihat keadaan orang lain, kita koreksi, kita rumah terus diri kita. Ya Allah, semua rumah tangga kita berkah. Bagaimana berkah itu? Ya Bu, bagaimana kunci berkah itu? Subhanallah, disinilah kita boleh saya kasih amalan bagaimana perjuangan Rasulullah sampai disebut Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang sangat dimuliakan Allah. Yang pertama adalah kalau kita lagi sedih, kita lagi ada ujian, menangis-nangislah di atas sejadah. Nangis mohon pertolongan Allah dan Allah. Tadi Ibunda berpesan kalau ada apa-apa mohon ridhonya mertua dan orang tua. Jangan sekarang terbalik ya Bu. Ramai di medsos, ramai malah curhat di medsos. Makin selesai apa makin runyam? Makin orang komen-komen gak jelas ya kan? Dan kalau kita ada masalah, kuncinya Bu, jangan pernah keluar ucapan itu kita ngeluh. Karena Allah malaikat itu akan melihat, ya baru jadi seperti ini aja sudah mengeluh. Dan jangan lagi kita cerita dengan orang tua kita, dengan mertua kita. Cukup suami istri di dalam kamar. Kalau lagi ngambek, pasti ngambek kan ibu-ibu ya, lagi diuji ya ibu-ibu. Pasti kita ya Allah, ini adalah imamku. Ya Allah, rumah tangga ini adalah niat ibadahku. Sepakat ibu-ibu sekalian? Jangan pernah curhat ke teman, misalnya ke teman majlis taklim, ke teman komplek atau urbana, suami saya seperti jangan pernah ya Bu. Karena kita membuka aib suami kita adalah membuka aib sendiri. Jadi kalau boleh, bagaimana ya? Kok anak tetangga saya anaknya pintar-pintar? Ya Allah, kok dia rezekinya berlimpah? Kita boleh jangan pernah melihat keadaan orang lain rumput tetangga lebih hijau. Kompak terus, perbaiki terus ibadah kita. Mau saya kasih amalannya Bu, biar kita hidup tenang. Kita hidup yang terbaik adalah sederhana tapi bahagia. Jadi Bu, utamakan perjuangan kita ini seorang ibu. Ibu itu, mohon izin Bapak-Bapak sekalian, paling banyak ibu di sini ya. Jadi ibu itu harus bangun lebih awal dan tidur pun lebih akhir. Perjuangan kita Bu, jangan pernah tinggalin tahajud. Niat habis pengajian ini, nanti suatu saat saya datang lagi semua rumah tangganya tambah berkah. Amin. Jadi kalau malam udah jam 9 matiin semua TV, HP, kegiatan, langsung istirahat. Ya Allah, saya niat bangun tahajud. Kalau nggak bisa bangun tahajud, pasang alarm, baca surat Tabat Siadah 3 kali, baca ayat kursi, ya.
Sebelum tidur ini kita wudhu dan kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Jadi Bu jangan asal kita pakai daster, plok langsung di kasur. Malaikat nemenin kita tidur nggak Bu? Jangankan malaikat, suami kita juga. Nah, sebaik-baiknya wanita adalah yang kalau dilihat itu menyenangkan. Jadi saya akan kasih amalan sehari-hari ya Bu, karena ini amalan yang akan membuat kita keberkahan kehidupan rumah tangga kita. Bismillah, malam ini saya niat kalau mau tidur saya wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat, cuma 2 rakaat aja Bu. Kita wudhu, kita sikat gigi, kita wangi, ya Bu. 2 rakaat. Ini karena masih pertama. Nanti kalau udah biasa kita nggak sholat nggak bisa tidur Bu. Jadi kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kalau ada waktu, mudah-mudahan ada waktunya, selalu ada, baca surat Tabarok, baca 1 surat ini aja. Insya Allah yang istiqomah menjalankan ini rezekinya berlimpah, dijauhkan dari hutang, dijauhkan dari kesulitan, dan insya Allah jasad kita dalam kubur insya Allah tidak tersentuh oleh api neraka. Belatung pun tidak akan menggigit jasad kita insya Allah. Dan saat kita tidur kita sudah wangi,